Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang bahagia di atas penderitaan orang lain. Baik, kita mulai di segmentasi tanya jawab. Yang pertama kami silakan kepada Bapak Prasetyo yang akan dijawab oleh Kiai Asep. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Prasetyo. Pak Kiai dan Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya atas tausiahnya pada siang hari ini. Saya adalah jamaah Masjid Asyuhada. Jadi pertanyaan pertama saya itu Pak Kiai dan Pak Ustadz, ketika terjadinya musibah, memang kadang ada orang yang menghujat karena tidak sepaham atau dengan yang itunya. Nah, ketika ada orang menghujat itu sendiri, kadang kita terpancing untuk beremosi, Pak. Ketika saya beremosi dengan orang yang menghujat, jadi juga kadang-kadang secara tidak langsung saya juga menghujat dia. Apakah hukumnya, Pak? Apakah saya termasuk juga orang yang jadi munafik juga karena saya menghujat orang seperti itu? Kedua, Pak, mohon maaf, kalau bisa apa sih hukum dari empati dari musibah itu sendiri? Karena kalau seandainya hukumnya itu wajib, ketika ada seorang yang tidak empati tapi tidak menghujat, apakah itu termasuk yang bagaimana, Pak? Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prasetyo. Silakan Kiai. Baik, Pak Prasetyo ya, Pak Prasetyo. Tadi apakah membalas keburukan orang itu kitanya termasuk kepada sama-sama munafiknya begitu? Tadi Ustadz kita sudah menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kan begitu. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu boleh. Kalau kata Al-Quran begitu. Jahat sama orang jahat itu boleh, tapi harus sama. Ukurannya harus sama. Misalnya bapak ditampar sama orang, copot gigi satu. Boleh kita tampar lagi orang itu, syaratnya gigi dia copot satu. Tapi begitu bapak tampar dia 5 copotnya, zolim itu namanya. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan itu, kan ada solusi yang kedua. Faman apa, tapi kalau dia memaafkan kesalahan orang, udahlah kita maafkan aja dah. Wa aslah, atau justru malah cenderung berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kita. Wah, itu udah fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah diserahkan kepada, pilih saja. Mau yang kelas yang tadi sama-sama, atau mau yang kelas memaafkan, atau mau yang kelas lebih dari itu, silahkan. Nah, kalau jahat sama orang jahat disebutnya balas dendam. Ya, betul nggak? Jahat sama orang yang jahat itu namanya, kalau baik sama orang baik itu namanya balas budi. Tapi kalau kita baik sama orang jahat sama kita itu namanya menjaga kesucian jiwa. Gitu. Kalau kita ini sedang didolimi orang, apakah termasuk musibah ya Kiai? Kategorinya begitu Kiai? Ya itu tinggal introspeksi aja. Oke. Apakah itu orang menzolimi saya itu karena perbuatan saya kepada orang lain juga, itu tinggal. Tapi kalau misalnya, ya Allah, saya sedang berusaha untuk baik sama orang, ada orang yang dolim sama saya, berarti itu tambahan pahala. Berarti itu namanya tambahan pahala. Ya. Itu nanti ada pahala bonus. Baik. Kita tidak pernah misalnya tahajud, tapi kok tiba-tiba dapat pahala tahajud. Nah, itu bisa saja orang yang rajin tahajud tapi zolim sama kita. Tapi dengan catatan dia tidak akan membalas kedoliman, begitu Kiai? Nah, menjaga kesucian jiwa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Atma yang akan dijawab oleh Ustadz Arifin. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Ustadz berdua atas diberikannya kesempatan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak Ustadz. Kan ketika kita berbuat baik kepada yang lebih baik itu adalah lebih baik ya Pak ya Ustadz ya. Nah sekarang temanya itu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau misalnya saudara kita kena musibah, memang sesama muslim sudah wajar kita harus saling menyayangi. Karena ibarat kata di dalam Islam, bila tubuh kita satu yang sakit, maka akan terasa sakit yang lainnya. Nah bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang kena musibah karena memang perlakuan dia itu buruk. Terus kita ikut mencaci karena keburukan dia gitu. Apakah itu termasuk kita ciri-ciri munafik juga Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, apa ini ciri-ciri munafik juga ya? Nyenggol-nyenggol dikit-dikit ini, hati-hati. Ya. Ini kalau kita mau berlaku buruk dengan orang yang memang dia orangnya buruk gitu. Ini orang buruk, kena musibah dia. Kira-kira bagaimana kalau kita ikut nyaci juga gitu ya? Kembali kepada yang disampaikan oleh kiai kita tadi. Sebagai seorang mukmin, adil itu harus tetap dijaga. Ya. Adil itu harus tetap menjadi pegangan. Karena insya Allah adilnya kita itu akan membawa kebaikan. Nabi SAW berlimpah kisah bagaimana beliau menunjukkan. Di saat ada orang yang pernah berbuat buruk pada beliau, lalu orang ini ternyata melihat Nabi SAW justru kala itu memaafkan, memudahkan. Apa yang terjadi? Luar biasa. Justru orang-orang ini tadi mendapatkan hidayah bukan karena apa-apa. Dapat hidayah karena sifat baiknya seorang Nabi Muhammad SAW. Ada Wahsy yang membunuh paman Nabi, jantungnya diambil, ya, terus segala sesuatunya dijadikan aksesoris, telinga dan lain sebagainya. Sahabat Nabi, paman Nabi yang mulia, radhiyallahu anhu. Begitu Nabi Fathu Mekah, masuk ke kota Mekah, dia lari, takut, nggak kebayang apa yang mau dilakukan Muhammad, apalagi saya kalah ini. Tapi begitu dia lari keluar, terus dia dengar lagi berita bahwa Nabi sudah keluar dari Mekah, sudah kembali ke Madinah, balik dia ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, loh kok nggak ada yang hancur? Kok nggak ada yang rusak? Kok nggak ada yang terluka? Bahkan tidak ada, padahal ini orang semua dulu yang nyakitin Nabi. Saat itu sedang dalam posisi kalah. Ternyata dapat ampunan, dapat maaf dari Nabi. Apa yang membuat Wahsy akhirnya melihat itu semua? Berangkat ke Madinah. Gimana caranya supaya bisa ketemu dengan baginda Nabi? Cari cara. Sampai akhirnya jumpa dengan Nabi. Cuman mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun kala itu Nabi gak mau melihat. Bukan karena dendam, enggak. Cuman kalau ngelihat Wahsy jadi kayaknya agak sedikit ingat dengan pamannya. Coba bayangkan. Artinya ada terkadang orang itu yang Allah uji dengan musibah. Tapi sebenarnya ujian itu bakal teguran tuh. Ini orang dikit lagi sebenarnya kembali ke jalan yang benar. Kalau kita sebagai orang yang ada di sekitarnya mampu untuk berbuat adil, bisa jadi kita yang akan menjadi, apa tuh namanya orangnya ya, yang akan menjadi orang yang akan mengarahkan dia pada jalur yang benar. Ya. Akan menjadi eksekutor kebaikannya. Tadinya dia kena musibah. Bayangkan, dia kena musibah, orang lain pada ngehina. Kita mah enggak. Walaupun kita enggak muji, orang buruk masa dipuji kan, tapi kita enggak ngehina. Dia lihat kita, ya Allah, tuh orang sering ke masjid ya. Orang sering ke masjid tuh ternyata begitu tuh. Orang yang sering pengajian itu ternyata begitu. Yang lain enggak tahu masalahnya, pokoknya asal aja hina saya. Padahal belum tentu musibah itu salah dia mungkin ya kan. Atau mungkin salah dia. Cuman Allah buka pintu taubat kan. Orang ini akhirnya jalan baik. Ya. Kita enggak pernah apa istilahnya, sudutkan dia. Dia ngelihat kita, cuman ngelihat aja. Besok dia mungkin akan ikut seperti kita. Baik banget tuh orang. Ya, baik banget itu orang. Gimana caranya? Oh ternyata itu orang pengajian. Orang pengajian tuh gimana sih? Oh ternyata orang begini. Alangkah buruknya ketika kita ini punya apa? Di pundak kita ini punya sesuatu yang ada kaitan dengan agama. Ya.
dikenal orang sering pengajian, dikenal orang sering sholat, dikenal orang sering bersedekah, beramal, apalah segala macam. Dekat dengan Islam. Tiba-tiba kita berbuat tidak adil. Kan yang kena juga bukan cuma kita doang. Islamnya juga kena. Katanya orang muslim. Tapi begitu ada orang kena musibah, dia mah sama aja menghujat. Hati-hati. Sekarang apalagi, ya, ada orang kena musibah, memang dia salah juga. Apalagi dia berbuat buruk juga. Jangan larut dengan apa yang kebiasaan ada. Wow, dihujat, memang salah dia itu mah. Wow, udah mampus. Jaga. Banyakin istighfar aja, istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Karena lurusnya kita, siapa tahu jadi sebab hidayah dia. Itu yang penting. Karena kita ini sebagai seorang muslim ini, apa yang kita lakukan ini kalau bisa kan bernilai dakwah. Betul tidak? Kalau bisa diam kita ini aja dakwah. Kalau bisa diam kita dakwah. Diamnya Umar bin Khattab, bukan diam bahkan, tidur. Umar bin Khattab tidur, Bu. Tidur, Pak. Ada utusan dari Persia. Ngelihat nih pimpinan orang Islam. Tidurnya cuma di bawah pohon korma. Umar bin Khattab belum bangun, dia udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidurnya Umar bin Khattab bikin orang masuk Islam. Jangan sampai meleknya kita bikin orang keluar dari Islam. Na'udzubillahi min. Baik, Kiai, menarik sekali pembahasan kita dan ini memang nampak akan kita lebarkan lagi pada aspek kesabaran dan ketenangan tentu saja. Karena musibah adalah termasuk bagian daripada kehidupan kita. Insya Allah nanti kita akan lebarkan di ranah sabar dan tenang, kiat mukmin menghadapi musibah. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku.